Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah kehilangan harta, kehilangan kehormatan di mata masyarakat Quraisy, sang paman wafat sehingga kekejaman makin dahsyat, istri tercinta pun wafat. Akhirnya Bapak Ibu Allah muliakan, Nabi mencari peruntungan, dalam tanda petik peruntungan. Beliau berangkat ke Taif dengan harapan orang-orang Taif bisa menerima dakwah Nabi. Kenapa Nabi pergi dari Mekah ke Taif? Mekah stuck. Mekah sudah tidak bisa lagi kondusif. Mekah sudah tidak lagi bisa bergerak, stuck sudah. Maka Nabi berangkat ke Taif mencari peruntungan. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, di Taif ketemu dengan anak-anaknya Amr bin Umair. 3 orang anak-anaknya, dan mereka tokoh di kalangan orang-orang Taif. Singkat cerita, hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi Allah Muhammad ngobrol dengan mereka, menawarkan Islam, menawarkan pertolongan untuk Islam dan seterusnya. Namun ternyata respon orang-orang Taif lain. Tidak ada satupun orang Taif yang mau menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada. Bahkan gak cukup di situ, anak-anaknya Amr bin Umair ini mengumpulkan masyarakat, kemudian anak-anak pun diterus sertakan, mereka dibekali batu, kata mereka lempar Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin Allah Azza wa Jalla kembali bermuwajahah, bertatap muka. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla anugerahkan barakah, rahmah dan maghfirahnya bagi kita semua. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umatnya yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalam. Hadirin ikhwati man rahimahumullah, melanjutkan materi yang kemarin tentang keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bagian penting dalam mengkaji sirah adalah semakin mengenal Nabi, berikut keluarganya, semakin mencintai Nabi, berikut keluarganya, sehingga kita punya hak, punya kesempatan untuk bisa membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah nanti. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau ditanya oleh seorang sahabat, kata sahabat, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasul, kiamat itu kapan? Nabi sallallahu alaihi wasallam balik bertanya, kata Nabi, "Ente punya amalan apa?" Pakai nanya-nanya kiamat. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, jawaban sahabat, kata sahabat, "Saya punya amal cuma cinta Allah, cinta Rasul." Kira-kira gimana Rasul? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta ma'aman ahbabta." Itu riwayat Imam Muslim. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Dalam riwayat Imam Bukhari, "Al-mar'u ma'a man yuhib." Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Jadi hadirin ikhwati man rahimakumullah, kenapa harus mengenal Nabi? Agar mencintainya. Kenapa harus mencintai Nabi? Kalau ingin membersamai di surga, ini salah satu caranya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, maka aspek penting dalam mengkaji sirah adalah menumbuhkan rasa cinta, dan itu kita jaga sampai akhir hayat menjemput kita nanti. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, saya lanjutkan kemarin tentang Khadijah radhiyallahu anha. Sebelum Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti saya lanjutkan dengan Aisyah radhiyallahu anha atau dengan Saudah binti Jam'ah. Anda ingin masuk dulu di fase Isra dan Mi'rajnya dulu.
Karena mau tidak mau fase ini berkaitan erat dengan pemboikotannya Nabi, berkaitan erat dengan wafatnya Khadijah, berkaitan erat dengan wafatnya Abu Thalib. Jadi itu kaitannya dengan Isra dan Mi'raj. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami banyak ujian. Ujian yang berat dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat, kata sahabat, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala?" Wahai Rasul, siapakah di antara manusia yang paling berat ujiannya? Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-anbiya," ya para nabi. Jadi saya tegaskan, demi Allah tidak ada makhluk di muka bumi ini yang ujiannya lebih berat daripada para nabi. Ini kalau ada yang baru diuji dikit terus udah ngeluhnya kebanyakan, ngaji sirah deh. Biar ketahuan ternyata musibah yang kita alami tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh para nabi. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, kata Nabi, al-anbiya, ya para nabi. Kemudian orang-orang yang mengikuti jejak langkah Nabi. Maka saya tegaskan, demi Allah, orang-orang yang komitmen dengan ajaran Nabi, komitmen dengan sunnah Nabi, komitmen dengan apa yang telah Nabi sampaikan, siap-siap diuji dengan ujian yang sama beratnya dengan para nabi. Siap-siap saja. Kalau ingin mengikuti jejak Nabi, ya kalau nggak mau diuji begitu ya tinggalin aja Nabi, kan selesai, sederhana. Kalau nggak mau diuji ya sudah, nggak usah ngikutin Nabi, kelas. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, ini jadi kaidah, hadis ini sahih. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya, ya para nabi. Kemudian orang-orang yang mengikuti Nabi, mereka lah orang-orang yang akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan ujian yang sangat berat. Pertanyaannya, apakah gara-gara diuji dengan ujian yang sangat berat, para nabi itu dibenci oleh Allah? Tidak. Ada yang berani bilang para nabi dibenci? Dicintainya. Yang namanya nabi, Pak, sekalipun ujiannya sangat berat, melebihi berat ujian seluruh makhluk, itu tanda kecintaan Allah Azza wa Jalla untuk para nabi, bukan kebencian. Jadi ketika kita kemudian diuji berat, ujian yang sangat berat, maka bergembiralah, karena itu adalah tanda cinta dari Allah Azza wa Jalla, tapi dalam bentuknya yang berbeda. Saya ulang, kalau dapat musibah yang berat apapun itu, maka itu adalah tanda cinta dari Allah Azza wa Jalla, tapi dalam bentuknya yang berbeda. Kalau tanda cinta biasanya kan ucapan selamat, kasih hadiah, kasih kado, itu mah wajar, Pak. Yang begitu mah doyan semua. Tapi ketika cinta bentuknya berbeda, kesannya ini kok kayak nyakitin, padahal isinya adalah cinta. Yang lebih. Seumur-umur, Pak, yang saya tahu obat bagi orang dewasa rasanya nggak ada yang rasa orange. Obat buat orang dewa, ya buat anak-anak malah persoalan. Ini buat yang sudah berumur, maka obatnya seumur-umur yang saya tahu rasanya baik. Tapi itu baik bagi yang bersangkutan. Kadang-kadang yang mungkin terlihatnya sakit, terluka, merana, tapi inilah tanda cinta dari Allah Azza wa Jalla. Apa saja ujian yang Nabi alami? Hadirin ikhwati man rahimakumullah, yang pertama, pemboikotan selama 3 tahun itu menghabiskan seluruh harta Nabi, sebagaimana kami sampaikan kemarin. Harta Nabi yang banyak, harta Khadijah yang banyak habis, tidak bersisa. Demi perjuangan dakwah selama 3 tahun dalam pemboikotan orang-orang Quraisy, harta habis. Yang kedua, hadirin ikhwati man rahimakumullah, kehormatan Nabi diinjak-injak oleh orang-orang Quraisy. Tadinya Al-Amin, dihormati, disanjung, dipuji, dipuja Rasulullah SAW oleh orang-orang Arab sebelum kenabiannya. Tapi setelah beliau jadi nabi, beliau berdakwah, maka semua itu tinggal harapan saja. Semua itu tinggal kenangan saja. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy sudah mulai mengintimidasi Nabi, menghina Nabi, memaki-maki Nabi, ngata-ngatain Nabi, udah macam-macam dah ngata-ngatain itu. Udah ngatain Nabi tukang sihir, udah ngatain Nabi tukang syair, udah ngatain Nabi
Tukang obat. Kayaknya bukan Nabi itu. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Pokoknya ngatain Nabi dah. Iya. Bentuknya kayak gimana mah ngatain Nabi. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, Nabi Allah Muhammad kehabisan hartanya. Yang kedua, kehormatannya diinjak-injak. Yang ketiga, sang paman, orang yang membela Nabi, mendukung Nabi, mencintai Nabi, sekalipun beliau dalam banyak riwayat belum menjadi seorang muslim, tapi kecintaannya tidak bisa dibantah. Sang paman yang bernama Abu Thalib wafat. Dan kata Nabi SAW, demi Allah, aku tidak pernah merasakan kekejaman orang Quraisy yang sangat dahsyat kecuali setelah wafatnya Abu Thalib. Wafat Abu Thalib, orang Quraisy makin kejam. Kalau biasanya cuman lemparin kotoran onta, biasanya cuma ngata-ngatain Nabi, sekarang sudah mulai berani. Bahkan berani melukai fisiknya Nabi SAW. Tidak sedikit di antara mereka yang menginginkan membunuh Nabi SAW. Yang ketiga, sang paman meninggal. Yang keempat, yang lebih tragis Nabi SAW alami adalah sang istri tercinta, tempat curhat, tempat sharing, tempat ngobrol, tempat untuk mengobati rasa luka, rasa sedih, bermanja-manja. Sang istri pun wafat. Kalau di luar rumah dicaci, dimaki, dihina, bahkan diusir, pulang ke rumah tetap adem, Mbak. Kenapa? Ada Khadijah. Di luar habis-habisan dicela orang, habis-habisan dibenci orang, pulang ke rumah adem, ada Khadijah, ada anak-anak. Sekarang Khadijahnya gak ada. Ini berat betul Pak, jadi duda. Ada lagunya itu Pak. Masih ada apa ya? Hadirin rahimakumullah, jadi Nabi SAW sudah kehilangan harta, kehilangan kehormatan di mata masyarakat Quraisy, sang paman wafat sehingga kekejaman makin dahsyat, istri tercinta pun wafat. Akhirnya Bapak Ibu Allah muliakan, Nabi mencari peruntungan, dalam tanda petik peruntungan. Beliau berangkat ke Taif dengan harapan orang-orang Taif bisa menerima dakwah Nabi. Kenapa Nabi pergi dari Mekah ke Taif? Mekah stuck. Mekah sudah tidak bisa lagi kondusif. Mekah sudah tidak lagi bisa bergerak, stuck sudah. Maka Nabi berangkat ke Taif mencari peruntungan. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, di Taif ketemu dengan anak-anaknya Amr bin Umair. 3 orang anak-anaknya, Pak. Dan mereka tokoh di kalangan orang-orang Taif. Singkat cerita, hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi Allah Muhammad ngobrol dengan mereka, menawarkan Islam, menawarkan pertolongan untuk Islam dan seterusnya. Namun ternyata respon orang-orang Taif lain. Tidak ada satupun orang Taif yang mau menerima dakwah Nabi SAW. Nggak ada. Bahkan nggak cukup di situ, anak-anaknya Amr bin Umair ini mengumpulkan masyarakat, kemudian anak-anak pun diterus sertakan, mereka dibekali batu, kata mereka, lempar Nabi, lempar Muhammad SAW. Saat itu Nabi bersama sahabatnya sekaligus anak angkatnya yang bernama Zaid bin Haritha, 2 orang dari Mekah menuju Taif. Di Taif alih-alih dapat dukungan, dapat pembelaan, dapat support dari orang-orang Taif, yang ada malah mendapatkan lemparan batu. Nabi lari dengan sangat cepat, beliau lari, tapi lemparan batu tetap mengenai tubuhnya Nabi SAW. Kaki beliau berdarah, badannya pun tidak luput dari luka. Apalagi Zaid bin Haritha yang tepat selalu berada di belakang Nabi untuk menghalangi batu mengenai Nabi SAW. Namun usaha Zaid bin Haritha tidak sebanding dengan lemparan batu. Usahanya sudah, tapi lemparan batu jauh lebih banyak. Tetap saja mengenai Nabi SAW. Hanya berdua. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, sampai beliau istirahat di sebuah kebun anggur. Ceritanya kan kebun anggur. Kebun anggur ini miliknya Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Ada yang kenal Utbah bin Rabi'ah? Ada yang kenal? Enggak kenal. Sama saja nggak kenal. Tahu doang. Utbah bin Rabi'ah adalah bapaknya Hindun, mertuanya Abu Sufyan.
yang sering dikenal dengan nama Abul Wali. Nah, itu Utbah bin Rabi'ah. Punya adik namanya Syaibah bin Rabi'ah. Mereka punya kebun di Taif, kebun anggur. Mereka punya hamba sahaya namanya Addas. Hamba sahaya namanya Addas. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah ngeliatin Nabi, Pak. Dua orang lari-larian, berbirit-birit, dikejar-kejar batu, dilemparin batu, dikejar-kejar orang Taif, kakinya berdarah, badannya berdarah, dan kelihatan betul wajah Nabi begitu lelahnya menghindari lemparan batu orang-orang Taif. Utbah liatin, beliau memang bukan muslim, beliau bukan seorang muslim, bukan seorang yang sudah bersyahadat kepada Nabi, tapi beliau seorang manusia. Melihat Nabi diperlakukan demikian, sentimen kemanusiaannya tumbuh. Bagaimanapun Nabi seorang manusia, diperlakukan sangat tidak manusia. Dulu setiap orang datang minta bantuan pasti diberi. Itu kaidah orang-orang Arab. Dulu Nabi datang ke Taif minta perlindungan, pembelaan, gak ada yang mau nolong. Itu mereka telah keluar dari apa yang menjadi karakter mereka. Makanya Utbah ngeliatin, kasihan nih Muhammad. Akhirnya dipanggillah anak buahnya, hamba sahanya Addas. Kata Utbah, Addas tolong berikan anggur untuk Muhammad. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, diberikanlah anggur kepada Nabi Allah Muhammad SAW oleh Addas. Saya singkat dulu, Pak. Nabi Allah Muhammad hartanya habis, penghinaan kehormatan Nabi diinjak-injak, paman meninggal, kekejaman makin dahsyat, istri wafat, pergi ke Taif mendapatkan pencari perlindungan, tapi yang ada mendapatkan hinaan dan cacian serta lemparan batu. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, di kebun itu sebelum Addas datang, di kebun itu Nabi mengangkat kedua tangannya kemudian berdoa. Kata Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb, hamba memohon ampunan atas kelemahan hamba. Ini adab Nabi. Pada yang nyuruh ke Taif juga bagian dari izin Allah Azza wa Jalla. Tapi Nabi Allah Muhammad meminta maaf, ya Rabb, ampuni hamba atas kelemahan diri hamba. Kata Nabi Allah Muhammad, hendak engkau bawa kemana aku ini ya Rabb? Apakah harus ke Mekah, ke tempat yang memang mereka sejak awal membenciku, yang akan menguasai diriku, akan menimpakan sesuatu yang buruk kepadaku, atau aku kembali lagi ke Taif yang sudah jelas juga membenciku, bahkan memusuhi? Mau dibawa kemana aku ya Rabb? Mekah atau Taif? Kata Nabi SAW di akhir doanya, kemanapun engkau perintahkan aku pergi, aku siap ya Rabb, dan aku ridho, asalkan engkau pun ridho. Jadi kaidahnya nanti yang penting Allahnya ridho. Mau ke Mekah habis juga dipukulin oleh orang Mekah, balik lagi ke Taif juga sama, dilemparin sama orang Taif, maka tetesan darah Nabi SAW yang terjatuh, Nabi tetap ridho dengan keadaan itu selama Allah ridho dengan keadaan itu. Itu kata Nabi SAW, dengan peluh keringat darah yang masih netes dari badannya. Datang Addas. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, saya perlu pertegas poin ini. Di saat kesabaran seorang nabi telah sampai pada puncaknya, demi Allah pertolongan itu Allah berikan. Ini kaidah. Saya tegaskan, ini kaidah. Kalau kaum muslimin sudah sampai pada kesabarannya yang sangat maksimal, maka sebentar lagi pertolongan Allah berikan. Dan kesabaran ini supaya tahu sabarnya levelnya sudah sangat maksimal, maka siap-siap dengan berbagai macam ujian, biar ketahuan kualitas sabarnya di mana. Karena kalau Allah nggak uji, nggak tahu dan nggak ketahuan kualitas sabarnya sampai di mana. Maka perlu banyak ujian yang diterima oleh kaum muslimin supaya ketahuan Pak level sabarnya di mana. Supaya ketahuan kualitas sabarnya di mana, maka ujiannya bertubi-tubi. Supaya apa? Pertolongannya semakin dekat. Makanya Allah Azza wa Jalla begitu kagum sama orang sabar sampai kata Allah, innallaha ma'as sabirin, itu bersama, bukan dekat, bersama. Beda Pak, dekat sama bersama Pak ya? Kalau dekat ya dekat, kalau bersama lebih dekat dari dekat apa lebih jauh dari dekat tuh?
Itu yang namanya bersama. Udah nggak ada jarak Pak kalau bersama itu. Udah nggak ada jarak bersama Pak. Kalau takorub itu kan mendekati Allah. Muqarabah, kurban itu mendekati, itu masih ada jaraknya. Oh namanya mendekati kok, berarti jauh, didekati kan begitu. Tapi kalau ini bersama, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang sabar, berarti sama-sama. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, maka orang yang sudah bersama dengan Allah nggak Allah tolong, maka sabar menjadi syarat pertolongan. Dan ujian menjadi sebab kualitas sabar itu. Jadi kalau banyak ujian, ya harap maklum. Ini bagian dari cara Allah meningkatkan kualitas sabar. Dan inilah cara Allah supaya menyegerakan pertolongan. Ya caranya kayak gimana Allah a'lam. Kan bukan Nabi. Jadi nggak tahu. Yang jelas pasti ada pertolongan. Nah Nabi pun demikian Pak. Kita akan lihat setelah hilang harta, kehinaan didapati oleh Nabi, penghinaan dari orang Quraisy didapati oleh Nabi, paman wafat, istri wafat, di Thaif diusir bahkan dilempari, duka Nabi Pak, itu sudah jatuh tertimpa tangga, kegencet batu tuh Masya Allah. Tinggal pertolongannya kayak gimana. Ini pertolongannya Pak. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah berikan kabar gembira yang banyak. Kabar gembiranya banyak. Dan kabar gembira bagi Nabi bukan mendapatkan pertolongan fisik. Kabar gembira bagi Nabi bukan dikasih bantuan finansial. Kabar gembira bagi Nabi bukan dikasih bantuan personil. Tapi kebahagiaan bagi Nabi adalah ketika seseorang memeluk agama Islam, maka itu kebahagiaan terbesar seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adas datang Pak bawa anggur, kata Adas, wahai fulan, ini anggur, silakan dinikmati dari bos saya. Nabi ambil anggurnya, bersyukur kepada Allah bahwa ini nikmat yang luar biasa, kata Nabi, bismillah, terus dimakan. Ketika Nabi lagi makan anggur Pak, dengan mengucapkan awalnya kalimat bismillah, Adas nanya, kata Adas, demi Allah tidak ada di negeri ini yang kalau makan mengucapkan kalimat tadi. Nggak ada di sini mah. Kata Nabi, ente siapa? Terus dari mana asal ente? Kata Adas, saya Adas, asal saya dari Ninawa. Ninawa itu daerah di Irak, sekarang daerah Irak. Kata Adas, saya dari Ninawa. Saya tinggal di sini melayani tuan saya, Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Kata Nabi, oh Ninawa, di sana ada saudara saya, namanya Yunus bin Matta. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, kata Adas, demi Allah tidak ada orang yang kenal Yunus bin Matta kecuali orang Ninawa. Kok antum bisa kenal Yunus bin Matta? Kok bisa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, gimana nggak kenal? Dia kan saudara saya. Dia Nabi, saya juga Nabi. Dia Nabi, saya juga Nabi. Yunus bin Matta mencium kepala Nabi, mencium tangan Nabi, dan mencium kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan Allah berikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat yang disampaikan oleh Adas, ya Rasulullah, saya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Orang Taif nolak masuk Islam, Adas tidak diajak, dia masuk Islam. Itu kebahagiaan yang Nabi dapatkan. Belum selesai dengan Adas, Nabi melanjutkan perjalanan menuju Mekah karena jelas Taif udah nggak mau nerima, pergi lagi menuju Mekah. Singkat cerita, beliau sholat, kemudian membaca beberapa ayat Al-Quran. Jin yang ada di tengah perjalanan antara Mekah dengan Taif pada ngumpul dengerin. Jin dengerin. Sini juga ada jin dengerin. Kata jin itu, sami'na Qur'anan ajaban, saya mendengarkan bacaan Quran yang ajib, yang ajaib. Kami mendengarkan bacaan Quran yang ajib. Itu para jin. Sehingga hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bertemu dengan para jin masuk Islam. Jin aja masuk Islam. Masa kalau ada yang nggak mau masuk Islam, itu lebih susah daripada jin.
Hadirin ikhwati man rahimakumullah, para jin masuk Islam dengan komentar sami'na Qur'anan ajaban. Kami mendengar bacaan Quran yang ajib sampai lanjutan ayatnya. Fa'amanna bihi walan nusyrika bihi ahada. Dan kami beriman kepada Al-Qur'an. Itu para jin. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, kebahagiaan yang ketiga setelah masuk Islamnya para jin adalah perlindungan yang Allah berikan melalui perantaraan Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ini orang kafir tapi dia mendukung dan membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 3 pertolongan, dari mulai Adas masuk Islam, jin masuk Islam, sampai perlindungan dari Mut'im bin Adi. Puncaknya perlindungan dari Allah Azza wa Jalla, kabar gembira tepatnya dari Allah Azza wa Jalla dalam Isra dan Mi'raj. Saya nggak bahas Isra'nya, saya bahas Mi'rajnya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, saya tanya dulu, kenapa Nabi bertemu dengan para nabi yang ada di langit-langit, ada di 7 langit? Kenapa hanya Nabi itu saja yang ditemui? Kenapa nggak ketemu dengan Nabi yang lain? Atau saya tanya dulu, langit pertama ketemu dengan siapa Pak Nabi Muhammad? Langit pertama, jangan-jangan masih lupa Pak. Langit pertama ketemu Nabi siapa? Langit pertama Nabi Adam alaihi salam. Langit kedua Nabi Yahya, Nabi Isa, 2 orang Pak langit kedua. Langit ketiga Nabi Idris. Langit keempat Nabi Yusuf. Langit kelima Nabi Harun. Langit keenam Nabi Musa. Langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa nggak Pak kalau diulang? Ulang. Gak diapalin juga nggak apa-apa Pak, tenang. Nggak bakal ada ujiannya, tenang. Nggak ada marrobuka, sebutin Nabi di atas langit, enggak. Marrobuka aja nanti pertanyaannya. Jadi langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Yahya dan Nabi Isa, langit ketiga Idris, langit keempat Yusuf, langit kelima Harun, langit keenam Musa, langit ketujuh Ibrahim. Itu 7 lapis langit dengan 8 nabi yang ditemui oleh Nabi Muhammad. Ada yang bertanya, kenapa harus bertemu dengan 8 nabi? Sedangkan Nabi Sulaiman gak ditemuin, Nabi Daud gak ada di situ, Nabi Nuh juga nggak ada. Kenapa harus yang 8 aja yang ditemuin oleh Nabi? Hadirin ikhwati man rahimakumullah, karena ini ketetapan Allah tidak bisa ditanya. Coba, ketetapan Allah tidak bisa ditanya. Syariat Allah tidak bisa ditanya kenapa. Nggak bisa. Israel nggak bisa syariat itu ditanya kenapa. Misalkan kenapa daging babi haram, nggak bisa ditanya kenapa. Nanti kalau Allah jawab ya suka-suka. Oh, suka-suka gue dong. Gue bilang babi haram-haram deh. Pakai nanya. Jadi syariat Allah tidak bisa ditanya. Ketetapan Nabi ketemu Adam, ketemu Yahya, Isa, Idris, Yusuf, Musa, Harun, Musa, Ibrahim, itu ketetapan Allah. Kita nggak bisa nanya kenapa Nabi itu yang ditemui oleh Nabi Muhammad, nggak bisa. Sama juga dengan syariat, kenapa Allah mengharamkan sesuatu atau menghalalkan sesuatu, itu syariat, itu keputusan Allah. Nggak bisa tanya kenapa. Yang nanya yang kebangetan, pakai nanya lagi. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, kenapa Nabi mengharamkan zina? Ya nggak usah ditanya Pak, itu ketetapan Allah. Tapi kan suka, lah itu masalahnya. Kenapa ente suka? Kan dilarang. Itu syariat. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, walaupun sama, kenapa Allah mengharamkan khamar? Mau diganti jadi miras ke namanya? Pokoknya judulnya syariat, khamar itu jelas haramnya. Khamar jelas haram. Surat Al-Maidah ayat 90, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amalish fajtanibuhu. Itu ketetapan. Jangan tanya kenapa, Ustaz kan enak khamar itu. Nah situ yang bilang enak, kita mah kagak. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, kan lumayan buat bisnis. Nah loh, lumayan Pak bisnis ini. Haram. Mau merubah Quran
atau ngerubah aturan yang ada? Pilih. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, jadi mohon izin berkaitan dengan khamar, zina, berkaitan dengan hewan bernama babi, jelas haram. Itu syariat. Jangan tanya kenapa. Kenapa ya? Baru ngomongin atuh ya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu syariat. Sama juga kenapa Nabi ketemunya sama Nabi yang 8, itu ketetapan Allah. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara masalah ini tidak detail. Nabi tidak menyebutkan kenapa saya ketemu Adam, kenapa saya ketemu Idris, nggak dijelaskan kenapanya. Karena memang itu urusan Allah. Dan Allah tidak untuk ditanya pakai kenapa, Pak, itu nggak bisa. Contoh sederhana lah, kenapa saya pakai kaidah tadi bahwa Allah tidak bisa pakai tanya kenapa. Apapun yang Allah lakukan tidak bisa kita tanya kenapa. Contoh kasus di surat Al-Baqarah ayat 30. Allah Azza wa Jalla berfirman, kata Allah, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, saya mau bikin makhluk, saya ingin bikin khalifah di muka bumi, kata Allah. Malaikat nanya, kata malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu, dan seterusnya sampai kata Allah Azza wa Jalla, ana atau ini a'lamu ma la ta'lamun, ai lebih tahu apa yang ente kagak tahu. Itu kalimat sakti loh. Urusan syariat, urusan Allah. Kenapa? Allah yang maha tahu. Jadi sudah tinggal manut saja. Mau enak-enak juga ya haram. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, maka pertemuan dengan para nabi nggak bisa ditanya kenapa, tapi kalau ditanya hikmahnya bisa. Hikmahnya Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Adam apa? Kalau hikmah bisa kita bedah, kita kaji. Kalau kenapa nggak bisa, karena kalau kita bicara kenapa itu urusan, tapi kalau hikmah masih bisa kita baca. Nah, hikmah ketemu dengan Nabi Adam di langit pertama apa? Saya sampaikan dulu. Bapak Ibu Allah muliakan, Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Adam itu banyak mengambil pelajaran. Di antaranya satu, Nabi Adam itu orang yang punya ilmu banyak. Nah, ya? Nabi Adam ilmunya banyak. Al-Baqarah ayat 31, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, bahwa Allah memberikan banyak ilmu kepada Nabi Adam. Berarti ilmunya Nabi Adam banyak. Saya tanya, orang berilmu mungkin nggak melakukan kesalahan? Orang berilmu mungkin punya kesalahan? Kan berilmu, mungkin punya salah? Sangat mungkin. Nabi Adam pun melakukan kesalahan. Kesalahan Nabi Adam apa? Kata Allah, la taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekat-dekat pohon ya Adam. Ini pohon kagak boleh deketin. Ente makan sepuasnya, ente tinggal bebas di surga, tapi pohon yang ini jangan dideketin. Gitu doang Pak itu. Segitu doang. Yang lain boleh dimakan, boleh dinikmatin, kecuali deketin pohon. Masya Allah. 100 Pak, 199-nya boleh dinikmati, atau doang yang kagak boleh. Jangan dekat-dekat pohon. Dilanggar nggak? Padahal punya ilmu. Kadang-kadang orang punya ilmu justru sering terjebak dengan kesalahan. Kenapa? Karena orang punya ilmu biasanya orang-orang nganggapnya nggak mungkin punya salah, tidak mungkin melakukan. Padahal justru gara-gara statement itu orang yang punya ilmu peluang besar melakukan kesalahan. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Adam melakukan kesalahan. Sadar nggak salah beliau? Adam sadar salah nggak? Kalimat sadarnya Adam dibuktikan dengan tobat. Makanya di surat Al-A'raf ayat 23 ada doa dari Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Nabi Adam sadar kesalahannya terus tobat. Itu Nabi Adam.
Nabi Adam alaihi salam juga mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapat imrohnya bisa kita ambil adalah kaitan dengan musuh Nabi Adam sekaligus musuh umat manusia, Pak. Namanya Setan. iblis. Kita panggil iblis dulu atau panggil setan dulu? Musuhnya Nabi Adam adalah iblis. Saya tanya, iblis melakukan kesalahan tidak? Apa kesalahan iblis? Kata Allah Azza wa Jalla, wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Para malaikat sujud kecuali berarti iblis punya salah, tidak mau sujud kepada Adam. Yang jadi indikator salahnya bukan masalah sujud, tapi iblis kagak mau taat sama Allah. Itu pasal besar. Urusan sujud kan tuh urusan teknisnya saja, perintahnya saja. Pada dasarnya mau kagak iblis ngikutin aturan Allah? Mau kagak? Allah sudah punya keputusan. Kata Allah A, mau nggak bilang A? Kata Allah halal, mau nggak bilang halal? Kata Allah haram, mau nggak bilang haram? Itu salahnya iblis, Pak. Kagak mau. Ini ngomongin iblis. Kagak mau. Gibahin iblis. Biarin lah. Gibahin iblis mah boleh. Kan? Iblis itu disuruh, timbang disuruh, masya Allah. Kata Allah, wa id qulna lil malaikati isjudu, timbang sujud. Kata Allah, kagak mau, Pak. Bukan urusan sujudnya, kenapa kagak mau taat sama perintah Allah? Itu yang bikin Allah gede gitu kan. Ini makhluk gimana? Saya udah ciptain, masih juga kagak mau nurut apa yang saya perintahin. Mau jadi apa nih makhluk? Tidak pakai Iblis dia. Ingin ngomongin iblis ini. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, sampai Allah nanya, ini baru Pak, ketika Allah nanya ma mana'aka alla tasjuda iz amartu, jawaban iblis ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Anda. Mau punya faktor sombong. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, saya tanya dulu Pak, Adam punya salah terus doa mohon ampun. Saya tanya, iblis punya salah doa enggak? doa. Saya tanya, doa enggak iblis? Doa. Doanya apa? Minta kepada Ya. Kata iblis, angzirni ila yaumi yub'atsun. Kata iblis, kadung gue salah nih. Ya Rob, tangguhin mati saya sampai hari kebangkitan. Kita bandingin lah. Adam bikin salah, sadar, tobat, doa. Iblis bikin salah, kagak sadar, doanya lain Pak, walaupun doa. Coba kalau iblis minta maaf sama Allah, oh iya ya Allah, maaf udah ngelanggar perintah. Ini nggak sadar. Sudah tidak sadar, tidak tobat. Sudah tidak tobat, doanya lain. Kata iblis, dekadung nih ah. Angzirni ila yaumi yub'atsun, nanggung hidupin sampai hari kiamat. Allah maha baik. Saya ulang, Allah maha baik. Kata Allah, innaka minal munzirin, ente termasuk yang ditangguhkan. Allah maha baik Pak. Doa iblis aja dikabul. Masa doa kita kagak dikabul? Kan kita bukan apa harus jadi iblis biar dikabul gimana? Masa doa kita nggak mustajab Pak? 50 orang di Masjidul Yakin, gak satu pun yang diijabah doanya. Masa iblis saja diijabah Pak? Kata iblis, angzirni ila yaumi yub'atsun, tangguhkan mati saya ya Rabb sampai hari kiamat. Kata Allah, kabul, selesai. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, padahal kalau iblis sadar, ternyata hadirin ikhwati man rahimakumullah, orang sadar itu susah. Susah sadar itu Pak. Makanya kalimat Quran di Ali Imran ayat 134, 135 maaf. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Kalau orang melakukan
fahisyah atau melakukan kezaliman, maka dia harus langsung zakarullah, sadar. Harus sadar kalau ini adalah kesalahan. Jadi mohon maaf kalau yang bikin salah nggak sadar-sadar. Kita mau doain apa Pak ini? Doain biar sadar. Doain biar sadar. Insya Allah doanya diijabah Pak. Iblis saja diijabah, doanya masa kita kagak manis. Allah maha baik kok, tenang aja. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu kaidah Pak. Jadi Nabi Adam ketemu dengan Nabi Muhammad banyak hikmahnya. Selain memahamkan bahwa ilmu setinggi apapun pasti punya keseleo salahnya. Dan musuh abadi umat manusia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla yang kita kenal dengan nama iblis. Saya bedakan dulu dengan setan Pak. Iblis dengan setan bedanya apa? Apa bedanya Pak? Iblis sama setan. Bedanya apa? Beda-beda tipis. Bedanya nggak ada bedanya gitu. Bedanya nggak ada. Kalau bawa Quran Pak, di surat Al-A'raf ayat 12 sampai ayat 20. Allah Azza wa Jalla menegaskan pada ayat 12 itu tentang sosok iblis. Ketika tadi Allah nanya, "Ma mana'aka ala tasjuda id amartu?" Kenapa ente kamu sujud waktu Ane perintahin? Itu A'raf ayat 12. Ayat 13 masih ngomongin iblis. Ayat 14 masih ngomongin iblis. Ayat 15 masih ngomongin iblis. Ayat 16, 17, 18 masih ngomongin iblis. Ayat 19 memerintahkan Adam supaya tinggal di surga. Uskun anta wa zaujukal jannah. Sampai di ayat berikutnya kata Allah Azza wa Jalla, fawaswasa lahuma syaitanu. Itu ayat berapa sih? 20-nya. Fawaswasa lahuma syaitanu, ayat 12 sampai 18 masih ngomongin iblis, kok ayat 20 jadi ngomongin setan. Kenapa? Azan dulu aja. Kita kembali setelah pesan-pesan.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, hadirin ikhwatiman rahimakumullah, sebagai penutup perbedaan iblis dengan setan di surat Al-A'raf ayat 12 sampai ayat 18 itu masih berbicara tentang sosok iblis. Sampai di ayat 19-nya Allah Azza wa Jalla memerintahkan Adam dan Hawa tinggal di surga. Di ayat 20-nya setelah Adam tinggal di surga, fawaswasa lahuma syaitan, setan membisik-bisikkan bagi keduanya, dalam kurung bagi Adam dan juga bagi Hawa. Jadi dua-duanya digoda, bukan hanya Hawa, Adam juga digoda. Makanya fawaswasa lahuma, bukan fawaswasa laha atau lahuma. Dua-duanya digoda oleh iblis. Tapi kok di situ nggak disebut iblis, disebutnya orang makhluk yang sama atau makhluk yang beda? Sama. Sama. Kenapa dipanggil setan? Karena dia sudah menggoda manusia. Kenapa disebut setan? Karena makhluk bernama iblis sudah ngajak orang lain untuk sama-sama durhaka kepada Allah. Kalau masih durhakanya sendirian, iblis namanya. Tapi kalau yang durhaka sendirian itu ngajak yang lain, ayo, itu jadi ini ngomongin iblis nih ya. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, maka dijelaskan di surat Ibrahim ayat 22 bahwa yang namanya setan kerjaannya ngajak, pasti ngajak. Kalau sudah ngajak untuk melakukan kedurhakaan dan kemaksiatan, pastikan dia setan. Nanti kalangannya dari mana saja. Dalam surat An-Nas, kalau di surat Al-A'raf itu pakai fi'il madhi, fawaswasa. Kalau di surat An-Nas pakai fi'il mudhari, alladzi yuwaswisu fi. Kan waswasa yuwaswisu sama saja disebut wae. Di surat An-Nas bahwa kerjaan setan itu sama, bisik-bisikin juga. Disebutin di surat An-Nas dari kalangan mana tuh setan. Dilanjutin ayatnya minal jinnati. Jadi ada jin yang jadi setan? Ada. Manusia jadi setan? Ada. Jadi nggak cuma jin, setan itu bisa jadi juga manusia. Quran itu Anas. Kalau ada manusia mengajak untuk melanggar aturan Allah, mengajak durhaka kepada Allah, maka dia berhak disebut setan. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, sebagai penutup. Surat Ibrahim ayat 22. Ini saya lagi ngomongin iblis ya. Fokus ke iblis. Di surat Ibrahim ayat 22 kata Allah Azza wa Jalla, wa qala syaitan lamma qudiyal amr. Kata Allah Azza wa Jalla, wa qala syaitan, dan setan ngomong. Setan pidato, setan khutbah dalam tafsir ini. Ini disebutnya dengan khutbah setan. Lama qudiyal amr, setelah urusan Allah tetapkan. Maksudnya penghuni surga mudah di surga, penghuni neraka sudah di neraka. Setannya pidato. Kenapa setan pidato? Ada di antara penghuni neraka protes, kata penghuni neraka, ya Rob, saya masuk neraka gara-gara si fulan. Coba kalau nggak ada si fulan, kita nggak bakalan masuk neraka ini. Maka Allah panggil si fulan. Kata Allah, fulan, ente didakwa sama orang-orang yang tinggal di neraka. Ngomong ente. Kata yang dituduh menjadi penyebab orang-orang masuk neraka, orang ini ngomong. Kata orang ini, kata beliau, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum.
Lanjutan ayatnya. Wa makana liya alaikum min sultan. Saya tidak punya kemampuan bikin orang tersesat. Enggak. Ini kata siapa? Kata setan, makana liya alaikum min sultan. Saya kagak bisa bikin orang tersesat. Enggak. Saya nggak bisa jadiin orang ahli maksiat. Enggak. Saya nggak bisa bikin orang jadi ahli durhaka. Enggak bisa. Kata setan. Illa an da'autukum fastajabtum li. Saya mah cuman ngajak. Masalahnya yang diajak yang ngajak salah karena sudah mengajak kepada amalan yang durhaka. Yang diajak mau salah juga. Lah suruh siapa yang mau? Kan bisa nolak. Udah sering diajak, sering mau, tadinya cuma mau, jadi demen. Udah demen, udah susah lah. Kata setan, dia mah kagak usah digoda. Kenapa? Member. Repot lah ini. Kagak lagi digoda setan mah, udah jadi member gimana? Kata setan, waduh, banyak banget member. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, lanjutan ayatnya bikin nyesek, Pak. Kata Al-Qur'an, kata setan masih dilanjutin kata setan, lanjutan ayatnya bikin kita nyesek. Bikin penghuni neraka nyesek maksudnya. Kata setan, "Fala talumuni." Jangan salahin saya dong. Kan saya tadi cuma ngajak. Kok saya disalahin? Walumu anfusakum. Salahin diri ente sendiri. Suruh siapa yang nerima? Suruh siapa yang nerima? Suruh siapa yang ikut? Salah ente. Maka beruntunglah orang-orang yang nolak ketika melihat kemungkaran. Karena dia sedang menolak ajakan setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.